Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kembali lagi dengan Rehat atau Renungan Harian Toraya edisi Rabu 8 Juli 2026. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami anak-anak-Mu datang kembali bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami dari malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan keberkatan daripada Tuhan. Tuhan, mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami datang kepadamu, memohon arahan-Mu, memohon kebijaksanaan dari Tuhan, dan kami anak-anak-Mu menyadari bahwa Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan menyertai, dan Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami. Kami anak-anak-Mu akan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami betul-betul boleh paham apa yang Tuhan mau katakan dalam firman-Mu ini. Semoga ini menjadi landasan kami untuk melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Ini yang menjadi doa dan harapan kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Firman Tuhan, Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu. Tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku. Tema renungan kita pada hari ini berjudul menolak utusan Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Utusan Allah merupakan pribadi yang diberi tanggung jawab untuk menyampaikan pesan Allah. Mereka juga diberi kuasa untuk bertindak. Namun, mereka harus peka dengan keadaan di sekelilingnya, bahwa ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Meski demikian, hal itu bukanlah alasan untuk seorang utusan Allah menjadi ketir. Allah telah mengutus, maka Allah pula yang akan melengkapi dan memberkati. Selain 12 murid, ada pula 70 murid yang diutus Yesus untuk pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mereka diutus untuk pergi dari satu kota ke kota yang lain. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan orang-orang di setiap tempat yang mereka tuju dan menjumpai orang dengan respon yang berbeda. Mereka telah dibekali dengan pengetahuan tentang kota-kota yang penduduknya memiliki kekerasan hati, yang tidak mau menerima kehadiran utusan Allah. Tentang hal tersebut, sang guru menegaskan bahwa atas mereka penghukuman yang mengerikan telah tersedia. Menjadi pelayan atau utusan Tuhan di tengah dunia ini, kita juga bisa mengalami berbagai penolakan. Namun, kita diteguhkan bahwa tugas kita adalah melayani dengan sungguh dan teguh. Sebab penolakan terhadap pelayanan kita adalah penolakan terhadap Tuhan yang mengutus kita, dan penolakan kepada Tuhan memiliki konsekuensi, yakni penghukuman.
Kiranya kita dimampukan melayani sesuai kehendak-Nya, dan setiap orang yang kita jumpai diperkenankan Tuhan menerima kehadiran kita dan bukan menolong. Amin firman Tuhan. Sebelum kita menutup renungan kita, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk sama-sama belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Firman-Mu ini boleh mengajarkan kami ya Tuhan untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan dalam memberitakan Injil Tuhan, dalam melayani sesama kami, menjadi berkat untuk sesama kami, walaupun kami kadang merasa kecil, kadang merasa tidak mampu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan kuatkan kami. Berkati kami selalu ya Tuhan, semoga kami boleh menjadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan untuk teman-teman ataupun saudara-saudara di lingkungan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk segala tanggung jawab yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Sebelum kami awali, kami berharap Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membimbing kami. Semoga apapun yang kami kerjakan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami boleh selesaikan dengan baik dan boleh menjadi berkat buat kami, buat orang sekitar, dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rekan-rekan kami atau saudara-saudara kami, ataupun orang tua ataupun anak-anak yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, semoga boleh pulih kembali dan melakukan semua aktivitas dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan yang akan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu menyadari bahwa banyak sekali hal yang kami lakukan yang kami sengaja pun ataupun tidak kami sengaja yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Kami datang mohon ampun ya Tuhan. Semoga kami selalu disadarkan dan kami tahu mana yang betul-betul menyakiti hati Tuhan, mana yang betul-betul bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tanggung jawab kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Demikianlah untuk renungan harian kita pada hari ini. Terima kasih banyak, semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat beraktivitas, selamat melakukan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.